Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang makna kehidupan. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa makna hidup ini? Pertanyaan singkat namun menuntut permenungan yang mendalam. Pertanyaan ini menjadi penting ketika krisis menghantui, ketidakpastian mengancam masa depan, penyesalan atas masa lalu juga menikam dada. Pandemik menambah daftar hal-hal yang menakutkan di dalam hidup manusia. Mengapa bertanya tentang makna? Jika ditelaah lebih dalam, pertanyaan tentang makna berakar pada 3 hal. Pertama, pertanyaan tentang makna muncul karena kita tidak hidup. Artinya, kita tidak mengalami hidup ini seutuhnya. Kita terjebak pada berbagai pikiran dan perasaan yang muncul. Di tengah itu semua, kita kehilangan pemahaman tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Kedua, kita bertanya tentang makna karena kita kehilangan arah dalam hidup. Mungkin selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup hanya untuk mewujudkan ambisi pribadi yang sempit dan penuh kerakusan. Kita hidup hanya untuk memuaskan dorongan nafsu diri yang tak ada habisnya. Misalnya, untuk memperoleh kenikmatan. Ketiga, pertanyaan tentang makna juga lahir karena kita hidup di dalam ajaran yang salah. Mungkin saja kita hidup dalam kungkungan agama dan budaya yang menindas. Kita tumbuh dalam budaya yang menekankan rasa takut dan kepatuhan buta tanpa sikap tanya, sampai satu titik semua itu terlihat semu, dan kita mulai memberontak serta bertanya. Kita bertanya tentang makna juga karena kita sedang bosan. Semua terlihat percuma. Kita kehilangan motivasi untuk terus hidup dan berkarya. Apa yang sebelumnya memberikan kenikmatan, kini terlihat hambar, tak bermakna. Untuk menjawab pertanyaan tentang makna, ada 3 hal yang kiranya penting untuk dipertimbangkan. Pertama, makna dari hidup adalah untuk hidup sepenuhnya. Artinya, kita mengalami segala sesuatu dari saat ke saat secara utuh dan penuh. Derita dan bahagia dialami sepenuhnya secara menyeluruh, karena keduanya adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu bukan bersenang-senang terus-menerus. Kehidupan itu juga bukan mabuk terus-menerus. Kehidupan itu bukanlah kenikmatan tanpa batas. Kehidupan adalah tarian antara nestapa dan bahagia yang datang bergantian. Rayakanlah itu semua. 2. Dengan berkata ya pada semua unsur kehidupan, termasuk duka dan bahagia, maka kita akan memperoleh kejernihan. Kita bisa melihat dunia apa adanya. Kita tidak lagi terbelenggu oleh emosi ataupun pikiran sesaat yang menyiksa jiwa. Saat demi saat, kita pun bisa mengambil sikap yang tepat. Ada waktunya kita mesti diam dan mengamati. Kita membiarkan hidup mengalir melewati segala rintangan yang ada. Ada waktunya kita mesti bertindak untuk turut menyelesaikan masalah. Kejernihan membantu kita menentukan kapan harus diam dan bersikap lembut, serta kapan harus bertindak dan bersikap keras. Ketiga, pertanyaan tentang makna lenyap ketika kita sadar betapa kayanya hidup kita. Lihatlah ke dalam tubuh kita. Betapa kaya dan mengagumkan berbagai proses yang terjadi di dalam diri. Mulai dari sistem pencernaan, saraf, pernapasan, sampai dengan gerak organ yang terjadi setiap saat. Semua terjadi secara alami dan begitu menakjubkan, tanpa campur tangan kita. Keberadaan kita di alam semesta juga sangat menakjubkan. Bumi adalah planet yang unik dan istimewa di tata surya. Ia adalah satu-satunya planet yang bisa menampung kehidupan yang kompleks, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, karena letaknya yang sangat pas dalam hubungan dengan matahari dan planet-planet lainnya. Menyadari betapa mengagumkannya semua ini, kita tak akan bertanya tentang makna. Pada akhirnya, pertanyaan tentang makna hidup tak akan pernah bisa dijawab dengan tuntas.
rumusan filosofis hanya akan jatuh pada perdebatan tak berguna yang membuat pusing kepala. Pertanyaan tersebut akan lenyap secara alami jika kita hidup seutuhnya di sini dan saat ini dengan segala kekayaannya, baik derita maupun bahagia. Di tengah naik turunnya kehidupan, kita mengamati semuanya dengan utuh sambil sekali-sekali menari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.